Dr. Hajjah Siti Rohmi Jalilah beserta Al-Ustadz Haji Muhammad Khairul Rizal, Ketua 1 PBNWDI dan juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo NTB, yang kita doakan beliau-beliau juga melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Ada hadir pula Ummu Azza Hajah Harika Zanul Majdi sebagai Ketua 1 PP Muslimat NWDI, Pimpinan Pusat Muslimat NWDI. Ada Al-Ustadz Muhammad Rifki Farabi Ananda, Al-Ustadz Muhammad Rifki Farabi, Ketua Umum Pengurus Pemuda, Pimpinan Pusat Pemuda NWDI, dan seluruh yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, termasuk sahabat-sahabat tiang yang ada di tempat ini, rekan-rekan tiang sejak dulu di Pancor, juga ada beberapa yang ada di Lendang Batah, di Ai Mual, di daerah sekitar, semuanya tiang hormati, dan Bapak Ibu para jamaah sekalian, keluarga besar tiang di Lendang Batah, rahimakumullah wa hafizakumullah. Semoga Allah rahmati kita semua dan lindungi lahir batin kita, dijaga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini, masih dalam bulan Syawal 1444 Hijriah, tiang pelungguh kita semua bersama dengan para tamu yang hadir di tempat ini, kita berhalal bihalal, kita bermaaf-maafan sebagai penyempurna dari ibadah Ramadan kita, di mana pada Ramadan Bapak-bapak Ibu pelungguh tiang kita semua wikan bahwa beragam ibadah kita lakukan supaya Allah sayang kepada kita nggih. Kita puasa tahan dari rasa lapar, haus, kita tahan emosi, kita tidak mencampuri istri di siang hari, kita tahan lidah kita dari mengucap yang tidak baik. Malam harinya kita isi dengan tarawih, kita bertadarus, kita berzikir, kita tambah dengan sedekah-sedekah semampu kita. Maka pada bulan Syawal ini kita sempurnakan hablum minallah kita dengan hablum minan nas, saling maaf memaafkan. Kenapa demikian Bapak-bapak dan Ibu? Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, bahwa dengan memberi maaf atau bahasa kita berhalal bihalal, bahasa kita saling memaafkan, aqrabu littaqwa, itu akan lebih mendekatkan kepada takwa. Bapak Ibu ingat ayat puasa nggih, la'allakum. Jadi puasa itu juga jalan menuju takwa. Ibarat mobil berjalan, terus dia menuju takwa supaya semakin cepat, supaya semakin gampang sampai kepada darajatul muttaqin. Maka kita ingat firman Allah tadi, wa an ta'fu, saling bermaaf-maafanlah. Memberi maaf itu akan lebih mendekatkan kita kepada takwa kepada Allah. Ini yang kita syukuri Bapak Ibu, dan ini adalah satu kebiasaan kita sebagai umat Islam di Indonesia. Alhamdulillah kita berhalal bihalal. Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini persaudaraan kita satu sama lain bisa semakin kokoh. Mudah-mudahan kehidupan sosial kita semakin nyaman, semakin rukun, semakin nyaman, semakin damai, tenang, tentram, dan di situ ada ketaatan, itulah Islam.
Sebagian ulama mengatakan bahwa al-Islam huwas salamu ma'at ta'ah. Yang namanya Islam itu sederhana. As-salamu ma'at ta'ah, yaitu hidup yang dipenuhi dengan kedamaian ma'at ta'ah, dan diisi dengan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi sederhana Islam Bapak Ibu nggih. Gampang. Dalam arti kalau kita mau berislam dengan baik, pasti bisa. Kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, menjalani tuntunan agama, pasti bisa. Apapun status kita, sebutan kita, baik sebagai tuan guru dengan ilmunya, baik dengan sebagai jamaah dengan semangatnya mengaji, sebagai pendidik, sebagai petani, sebagai pegawai, sebagai pejabat, sebagai tentara, sebagai polisi, apapun. Selama kita mau menempuh jalan kebaikan itu, maka insya Allah kita akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. As-silmu wassalam ma'at ta'ah. Islam itu pesannya adalah hidup yang damai, nyaman, rukun, dan di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama Bapak Ibu. Tiang Pulunggu saling memaafkan nggih. Tiang secara langsung sebagai orang yang diamanahkan memimpin NWDI, maqam al-imamah wal qiyadah itu adalah maqam yang sering ada kekeliruan dan kesalahan sebagai pemimpin di organisasi, di jamaah. Karena itu tiang tunas maaf atas segala kehilafan tiang nggih. Banyak hajat-hajat yang tidak dapat tiang tunaikan, tiang tunas maaf. Ada niat-niat pelungguh, niat-niat kebaikan yang tidak bisa tiang hadiri langsung, tiang tunas maaf. Dimaafkan nggih? Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiang mengajak pelungguh kita semua, marilah kita laksanakan amanah kita, apapun amanah kita dengan sebaik-baiknya. Kalau pelungguh perhatikan dalam Al-Quran, dulu pernah ada kejadian Ka'bah, mohon maaf, kiblat dipindah oleh Allah. 16 bulan Nabi bersama para sahabat di Madinah menghadap Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa. Lalu turun perintah Allah Ta'ala, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Dilihat Rasulullah SAW, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Nabi ngelihat atas terus. Di hati Nabi ingin supaya umat Islam ini kiblatnya adalah kiblat Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ke Ka'bah. 16 bulan Nabi berangan, bahasan tiang pelungguh ingin sekali. Maka Allah respon. Nah, ini istimewanya Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Direspon oleh Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami lihat ya Muhammad bagaimana resahnya dirimu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka kami pindahkan, kami alihkan qiblatan tardoha kepada kiblat yang engkau ridho wahai Muhammad. Coba Bapak-bapak Ibu perhatikan ayat ini. Qiblatan tardoha, kiblat yang kamu ridho wahai Muhammad. Dari ayat ini kata para ulama, kita tahu bahwa ridho Allah itu pada ridho Rasulnya. Itu sebabnya para ulama-ulama, termasuk guru kita, Al-Maghfurlah Maulana Syekh, di antara yang beliau ajarkan kepada kita adalah memperbanyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai tanda kita berbakti, sebagai tanda kita membalas jasa yang tidak terhitung untuk kehidupan dan dunia akhirat kita. Berkat Rasul kita tahu iman, berkat Rasul kita tahu Islam,
Berkat Rasul, kita bisa beribadah sehari-hari yang sesuai dengan ridho Allah. Maka bapak-bapak dan ibu, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, renungkan ayat ini. Falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Wahai Muhammad, kami pindahkan kiblat dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke Ka'bah, tardoha, karena itu kiblat yang engkau ridhoi. Di dalam surah Ad-Duha juga begitu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Masya Allah. Jadi ridhonya Allah itu pada ridho Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika turun perintah ini, kemudian pindahlah sahabat. Sedang sholat, ada yang memberitahu, langsung pindah, bergeser semua kiblatnya. Kemudian begitu pindah, ada yang bicara. Orang-orang Yahudi pada masa Rasul itu, mereka mengejek. Bagaimana ini Muhammad? Baru 16 bulan saja sudah tidak istiqomah. Bagaimana ini Muhammad? Katanya agamanya adalah agama penutup. Katanya risalahnya risalah penutup. Tapi kenapa kok justru kiblat digeser? Padahal ini kiblat dari Bani Israel. Kiblatnya Nabi Isa, kiblatnya Nabi Daud, kiblatnya Nabi Sulaiman, kiblatnya Nabi Zakaria, dan kiblat para nabi. Kenapa kok tiba-tiba kembali ke kiblatnya Ibrahim? Tidak istiqomah Muhammad. Kata orang Yahudi. Para sahabat tidak redha Nabi dibicarakan seperti itu. Akhirnya sebagian sahabat mendebat. Yahudi, jangan ngomong macam-macam. Ini dipindahkan kiblatnya karena inilah yang paling baik. Kembali kepada asal, kembali kepada pokok, kembali kepada inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Kembali kepada kiblatnya ayah dari para nabi dan rasul, yaitu Ibrahim. Berdebat, ribut, terus saling saut. Merangkun itu nih. Raos, ribut. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ketika umat Islam sudah mulai menghabiskan waktunya pada perdebatan. Padahal perdebatan itu mempertahankan pendapat, mempertahankan prinsip. Tetapi ketika sudah berlebihan, semua berdebat di situ, debatnya debat kusir, ribut, sampai hampir berkelahi, turunlah perintah Allah mengingatkan. Apa perintah Allah mengingatkan kepada sahabat, kepada tiang pelungguh? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mal, terus sampai wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ila akhir ayat. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Pesan ayat ini sederhana. Dendek wah ribut-ribut urusan kiblat. Ini mengingatkan kita nggih. Dendek ribut-ribut wah. Daka sida berdebat jang ka onta tamalik loang jarum. Nah, misalnya. Sampai apa bahasa lendang batah untuk menggambarkan sesuatu yang mustahil. Apa coba? Sampai sampai putek bulung gagak misal. Kalaupun kamu mendebat mereka sampai akhir zaman, sampai bulung gagak itu rambutnya putih, yang mana itu tidak mungkin karena gagak itu bulunya hitam, itu tidak bisa merubah pendapat mereka. Jadi tidak usah menghabiskan waktu di situ. Jangan menganggap bahwa itu paling pokok. Menghadap Ka'bah, kiblat pada saat sholat itu syarat sah sholat, tetapi bukan di situ letak daripada keseluruhan inti beragama. Maka Allah Ta'ala mengatakan albirru, kebaikan yang istimewa, yang lebih dari sekedar menghadap Ka'bah adalah apa? Beriman kepada Allah, memberikan kelebihan rezeki kepada orang yang membutuhkan, dan diantaranya wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menunaikan amanah-amanah yang ada pada diri mereka.
janji-janji yang sudah ditetapkan. Idza ahadu, kalau sudah berjanji, tunaikan komitmennya. Kalau kita misalnya sebagai bangsa Indonesia, kita mengikut dari para ulama dulu. Ketika sebelum Indonesia merdeka, para ulama kita berjuang, lalu merumuskan bangsa Indonesia, lalu ikut dalam menyusun dokumen-dokumen kita berbangsa, ikut menyusun Pancasila, ikut menyusun Undang-Undang Dasar, ikut membangun negara. Kita hari ini yang meneruskan para ulama itu harus tetap pada komitmen dari para ulama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bagian dari mengamalkan ayat tadi. Amanah-amanah kita apapun, amanah kita untuk diri kita, diberikan kesehatan, pakai kesehatan itu untuk kebaikan. Amanah ilmu yang ada pada diri kita, kita bisa mengajar, masuk ke kelas, ngajar. Kita sebagai polisi, amanah menjaga keamanan, pergi, amankan, jaga keamanan. Tentara menjaga pertahanan kita, berdiri garis depan, menjaga Indonesia dari segala macam tantangan, dari musuh-musuh, dari luar maupun dari dalam. Laksanakan amanah kita. Pemimpin organisasi, ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing, pelungguh punya amanah atau enggak? Punya amanah atau enggak? Salah satu amanah yang utama untuk kita ini bapak-bapak ibu, tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur, anak-anak kita. Didik bagus-bagus nih. Kalau bapak ibu, ibu-ibu tiang, inak-inak tiang, bapak-bapak tiang memasukkan anaknya sekolah, memastikan anak kita mendapatkan ilmu yang baik, maka itu termasuk wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Itu satu dari sifat orang yang bertakwa. Kadang Bapak Ibu kita memaknakan anak-anak itu hanya sebagai hibah. Hibah itu artinya hadiah. Kita lupa bahwa anak dalam Islam itu selain dia hibah, dia amanah. Dia itu adalah hadiah tapi juga titipan. Sebagai hadiah, kata Allah dalam Al-Quran, li ahabalaki gulaman zakiya. Diutus malaikat datang kepada Nabi Zakaria. Begitu bertanya Nabi Zakaria, siapa anda? Kami malaikat diutus oleh Allah untuk memberi kabar gembira. Kamu akan diberi hadiah. Apa hadiahnya? Gulaman zakiya, seorang bija yang suci dan bersih. Keluarlah Nabi Yahya alaihissalam. Dalam ayat ini anak itu hibah. Hibah maknanya hadiah. Karena hadiah kita bersyukur, bergembira. Deman sida berdua bija? Deman. Bahkan dalam Islam dimasyru'kan, disyariatkan kita untuk menunjukkan kegembiraan kita. Di antaranya begitu keluar, apa itu? Bekuris, berakikah. Kemudian kita diminta untuk memperbanyak doa. Kemudian kita berbagi kabar gembira. Itu tanda bahwa anak-anak itu adalah hibah hadiah. Karena dia hibah hadiah, kita gembira. Tapi jangan lupa, selain dia adalah hibah atau hadiah, dia juga adalah amanah. Amanah itu artinya titipan. Titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebagai hadiah kita gembira, sebagai amanah kita didik sebaik-baiknya. Dua hal ini harus kita fahami. Nah, ini yang kedua yang Tiang sampaikan, mari kita tunaikan amanah kita sebaik-baiknya Bapak Ibu nggih. Kalau kita menunaikan amanah dengan baik dan fokus, sebagaimana kata Rasul, ibda' binafsika thumma biman ta'ul. Mulaikan dari dirimu dan dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu, baru kita ngurus orang lain. Jangan kita dahulukan ngurus orang lain, tapi lupa mengurus diri kita. Lupa memperbaiki diri kita. Kita fokus memperbaiki orang. Lupa bahwa yang utama kita pertanggungjawabkan nanti diri kita. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Ingat. Priri masing-masing diri kita nggih. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini sebagai mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh kita bawa pulang nih. Dia ingin mengijazahkan sebuah hadis dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Al-Imam Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi, yaitu kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya, kitab hadis yang
memuat 42 hadis-hadis singkat yang sangat penting untuk menjadi pedoman agar kita bisa menjalani kehidupan tiang pelungguh niki di dunia dengan baik, bisa menjadi seorang yang baik, bisa memperbaiki diri terus-menerus, bisa bersama-sama membangun kehidupan yang berkah. Hadis yang ketujuh, Al-Haditsus Sabi', yang ketujuh dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, tiang baca kemudian Bapak Ibu ikut tinggi, yang baca ikut tinggi, nanti kita tiang ijazahkan, terus pelungguh bilang tiang terima ijazah.